Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan amma ba'd. Ikhwatul iman, azannya Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, di tengah terik matahari tapi tidak terlalu panas. Mudah-mudahan ini pertanda kebaikan untuk kita semuanya. Ya, Allah masih mentakdirkan kita dengan takdir yang terbaik, menghadirkan kita di bagian asrul awakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang insya Allah nanti malam kita masuk di malam yang ke-23. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk meningkatkan amal-amal terbaik di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Ikhwatul iman, azannya Allah, Ramadan menjadi sebuah madrasah terbaik bagi orang beriman untuk menjadikan pribadi-pribadi yang soleh, menjadi pribadi-pribadi yang taat, pribadi yang memiliki quwwatus silah billah, kekuatan hubungan dengan Allah dengan kekuatan yang terbaik. Ramadan menjadi bulan di mana kita akan melakukan berbagai amal, dan kemudian amal itu jika diterima oleh Allah maka akan dilipat gandakan dengan nominal atau angka-angka yang besar dalam hitungan kita, dan tentunya Allah memiliki hitungan yang lebih baik dibandingkan kita. Maka tidak berlebihan ketika disampaikan bahwa di bulan Ramadan inilah saat yang paling tepat untuk kita mensolehkan diri kita, untuk menjadikan kita pribadi yang baik, yang soleh. Karena ada beberapa keuntungan, bapak-bapak sekalian, kalau kita mau jadi orang soleh, menjadi pribadi yang kuat hubungannya dengan Allah, ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, orang yang dekat dengan Allah, orang beriman, orang bertakwa, kita semuanya mudah-mudahan termasuk di dalamnya, maka kemudian dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah secara khusus. Dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ketika memberikan nasihat kepada sahabat muda Abdullah ibnu Abbas, "Ikhfadillah yahfazka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Makna menjaga Allah ini, kata Imam Ibnu Rajab dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan makna menjaga Allah adalah dengan kita melakukan berbagai amal-amal ketaatan. Kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, kita tadarus, kemudian kita melakukan seluruh amal-amal kebaikan, termasuk dalam menjaga Allah dan juga menjaga sholat kita. Kemudian apa balasannya? Balasan Allah adalah Allah akan memberikan penjagaan kepada kita, diri kita, keluarga kita, ya, tentunya anak dan istri masuk ke dalamnya, dunia kita, bahkan akhirat kita. Ini bagi mereka orang-orang yang beriman, yang melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keimanan menjadi bekal bagi kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang kepala rumah tangga di rumah kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6. Perintah menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Maka perintah ini berlaku untuk kita terlebih dahulu, Pak. Kalau kita saja nggak bisa menjaga diri kita dari api neraka, bagaimana cara kita menjaga keluarga kita? Kalau kemudian kita lemah di dalam ibadah, tidak berdaya dalam hal ibadah, maka bagaimana dengan keluarga kita? Maka jangan berlebihan ketika mengharapkan anak-anak kita rajin ke masjid, pintar ngaji, tapi kemudian kita sholatnya selalu di akhir waktu, bahkan jarang ke masjid. Pengen anaknya hafal Quran, pengen anaknya rajin baca Quran, tapi kita mohon maaf baca Qurannya jarang. Ramadan hadir, semangat di awal, tapi kemudian
tidak selesai dia tilawah sampai di penghujung Ramadan. Maka ikhwatul iman azan ya Allah, ini menjadi bekal kesolehan terbaik untuk kita. Ketika memimpin keluarga, memimpin orang-orang yang kemudian di dalam tanggungan-tanggungan kita, maka bekal keimanan ini bekal terbaik. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, ya, dalam satu bab terkait dengan dampak-dampak dosa, ada sebuah tulisan menarik di sana. Ketika ada seorang mengadukan tentang buruknya kondisi keluarganya. Wahai imam, aku dapati istriku susah dikendalikan, susah diatur, nggak jujur, suka bohong. Kemudian anakku juga sama, susah dinasehati dan lain sebagainya. Pembantuku pun tidak jujur dan rizkiku tidak lancar. Apa yang harus aku lakukan? Maka dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim, perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Karena bisa jadi masalah yang ada di keluargamu disebabkan karena dosa-dosamu. Lihat ikhwan fillah azan ya Allah, tidak menyalahkan anak, tidak menyalahkan istri, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Bisa jadi karena hubungan kita dengan Allah begitu sangat rapuhnya. Kita sholat waktu-waktu sisa, ya. Zakat tidak kita prioritaskan, sedekah tidak kita prioritaskan. Kemudian ibadah-ibadah hanya menjadi sebuah rutinitas yang tanpa ruh, tanpa membekas dalam jiwa kita. Maka terjadi demikian. Maka kalau kemudian kita di rumah mendapati konfidin azan ya Allah, kok banyak perubahan di rumah kita, anak-anak kok susah dikendalikan, susah dinasehatin, pun demikian dengan istri dan rezeki kita yang kok seolah kok nggak lancar, maka yang pertama kali adalah kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan betul Pak, jiwa-jiwa kita. Atau jangan-jangan mohon maaf kita membawa hal-hal yang tidak halal ke rumah. Di kerjaan ada peluang mengambil keuntungan untuk pribadi yang harusnya tidak dilakukan, kita ambil itu. Ada keuntungan pribadi yang seharusnya dilarang oleh perusahaan, tapi kemudian kita tabrak karena nggak ada yang melihat. Kita bawa pulang hasilnya Pak, diberikan kepada anak-anak, diberikan kepada istri. Mereka melawan suami, istri melawan suami, anak nggak taat ke orang tua. Jangan salahkan mereka. Kalau kemudian ada hal-hal yang haram kita bawa ke rumah kita. Pertemuan pertama kajian kita saya sampaikan satu hadis Nabi, takil maharim takun abadan nas. Ya, jauhi hal yang haram maka kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Maka kemudian sama dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau kita mudah berbuat dosa, ya meninggalkan sholat biasa tanpa beban, nggak sedekah, nggak baca Quran, ya biasalah, nggak ngefek. Maka berhati-hatilah, nanti Allah akan tunjukkan kemahabesarannya dengan memberikan cobaan-cobaan yang luar biasa di dalam diri kita dan keluarga kita. Dan terkadang ikhwan fillah azan ya Allah, seorang yang lalai dari Tuhannya, dia nggak mau sholat, dia nggak mau umroh, nggak mau haji padahal mampu, ya nggak mau sedekah padahal punya rezeki yang banyak, nggak taat dalam agamanya dijadikan sebagai simbol saja, maka balasannya apa? Allah sampaikan dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-44, orang-orang yang demikian balasannya nggak langsung dihukum, Pak. Ya, nggak langsung dihukum, nggak langsung disiksa dunia, tidak. Justru bisa jadi dunianya dibukakan. Maka kita dapati ada orang jarang sholat, mobilnya bagus ya. Dia jarang ke masjid, jarang ngaji, tapi karirnya naik terus ya. Banyak kita dapati demikian. Kenapa? Itulah istidraj, nikmat yang disegerakan. Jadi seperti bapak-bapak kalau yang hobi mancing, pengen dapat ikan yang bagus, maka umpan yang terbaik. Dikasih umpan yang enak terus, pas dimakan langsung ditarik, begitulah gambarannya. Pas lagi kita menikmati nikmatnya dunia, Allah cabut semua itu. Kemudian kita menyesal, konfidin azan ya Allah. Orang yang nggak taat sama Allah, justru bisa jadi dunianya dibukakan, rezekinya dibanyakin, karirnya terus naik, ya, gajinya naik dan lain sebagainya. Fasilitas dunia juga ngikuti dia. Tapi hati-hati, ini bisa menjadi bagian dari istidraj. Ini yang kedua, bekal sebagai ayah. Yang ketiga, ikhwan fillah azan ya Allah, kesolehan kita adalah menjadi bagian dari bekal dalam proses tarbiyah anak-anak kita, proses pendidikan anak-anak kita. Saya selalu menyampaikan, keberhasilan pendidikan imaniyah kepada putra-putri kita, pendidikan akhlak, pendidikan akidah, tidak serta-merta ditentukan besarnya biaya di mana kita menitipkan anak kita untuk belajar. Kalau pendidikan berkualitas selalu ditentukan dengan besarnya biaya, maka saudara-saudara kita yang belum memiliki uang yang cukup, mereka nggak punya kesempatan. Tapi di dalam Islam, salah satu kunci keberhasilan di dalam proses pendidikan anak adalah kesolehan orang tua. Saya mengambilkan satu kisah
dalam kitab Suwaru min Hayatut Tabi'in, kisah para tabi'in. Sepertinya pernah sampaikan di tempat ini beberapa waktu yang lalu. Saya ulang kembali kisah ini. Dalam salah satu kitab itu ada satu tema khusus membahas tentang seorang yang bernama Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Beliau ini gurunya Imam Malik bin Anas, gurunya Abu Hanifah. Berawal kisah ketika seorang pemuda bernama Faruk datang ke kota Madinah ingin mencari pasangan hidup atau mencari istri. Pemuda kaya, soleh, ya, dan luar biasa. Hingga akhirnya mendapatkan wanita mulia, wanita yang sangat soleha, menikah, dan setelah menikah Allah karuniakan calon bayi dengan kehamilan istrinya. Tepat di kehamilan yang ke-9 bulan, Allah, sang suami salat Jumat di Masjid Nabawi, kemudian mendengar khotib menyampaikan bahwa besok kita semua akan berangkat berdakwah. Maka dia pulang bilang ke istrinya, istriku besok aku mau pergi berdakwah bersama dengan rekan-rekan yang lain, sahabat yang lain. Aku titipkan engkau kepada Allah dan aku berikan uang sekian banyak. Maka berangkat Pak. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan gak ada kabar. 3 bulan gak ada kabar, setahun tidak ada kabar. Hingga lahirlah seorang anak yang kemudian diberi nama Rabi'ah, ya, seorang anak laki-laki tanpa ada ayah di sampingnya, karena ayahnya sedang berdakwah. Singkat cerita, Ummu Rabi'ah, ibu ini kita sebut namanya Ummu Rabi'ah, membesarkan anaknya sendirian Pak. Ya, dia mendampingi perkembangan pendidikan anaknya sendirian, dan dia sudah mengikhlaskan kalaupun suaminya telah wafat. Singkat cerita, 30 tahun kemudian datanglah seorang lelaki tua ke kota Madinah mencari rumahnya, yang tiada lain tiada bukan adalah Faruk yang dulu 30 tahun meninggalkan istrinya yang hamil. Dicarilah rumah, ya, ternyata tidak ditemukan. Ketika sudah merasa lelah, beliau melihat sebuah rumah yang pintunya tidak berubah. Kok sepertinya pintu rumah saya? Maka dia kemudian masuk Pak, tanpa mengucapkan salam. Masuk ke dalam rumah, ternyata di dalam rumah ini ada wanita muda berteriak, "Wahai musuh Allah, kenapa engkau masuk rumah kami?" Suaminya bangun, dan bergegas suaminya ini berlari memegang leher lelaki tua ini. "Wahai musuh Allah, kenapa engkau masuk rumah kami tanpa permisi?" Kegaduhan ini mengundang tetangganya, dan diantaranya adalah muridnya, yakni Imam Malik bin Anas yang kita sering sebut Imam Mazhab Imam Malik, ya. Beliau datang membantu. Kegaduhan semakin membesar hingga akhirnya apa? Sang ibunda bangun dari tempat tidurnya, keluar dan melihat wajah lelaki tua yang dicekik lehernya oleh anak yang bernama Rabi'ah. "Wahai Rabi'ah, hentikan apa yang kau lakukan. Dia adalah bapakmu yang 30 tahun lalu pergi meninggalkanmu." Maka mereka berpelukan, Allah. Singkat cerita, di tengah obrolan mereka, sebentar lagi masuk waktu sholat. Maka sang anak bernama Rabi'ah ini mengatakan, "Wahai bapak, wahai ibu, izinkan aku ke masjid. Sebentar lagi azan, aku mau azan di masjid. Silahkan." Dan sang suami ini bertanya, "Wahai istriku, aku membawa uang 40.000 dinar. Uang yang aku tinggalkan dulu pasti masih ada." Sang istri nggak bisa jawab karena uangnya telah habis digunakan dalam sekolah anaknya Pak. Tapi sang istri kemudian mengatakan, "Ya suamiku, apa engkau tidak ingin ke masjid? Karena Pak, sholat sepertinya sudah usai. Anak kita sudah lama ke masjid." Dia langsung bergegas ke masjid, dan betul sampai di masjid sholat telah usai. Beliau sholat sendirian. Setelah sholat, beliau berkunjung ke makam baginda Nabi SAW. Sepulangnya dari makam baginda Nabi, beliau melihat di masjid penuh dengan lautan manusia. Ada majelis ilmu. Dia melihat seorang syekh, seorang alim, seorang ulama yang menyampaikan ilmunya dengan surban yang menutup kepalanya. Dari kejauhan hanya nampak jenggotnya yang nampak. Apa kata dia? Kata Faruk ini dalam hatinya, "Ya Allah, alangkah indahnya kalau anak saya bisa belajar dengan beliau." Dia tanya, "Wahai bapak, siapa nama ulama ini?" Orang yang di sampingnya tersenyum dan mengatakan, "Wahai saudara, Anda bukan orang Madinah ya?" "Saya Madinah." "Bukan. Orang Madinah pasti kenal beliau semua. Tahukah Anda siapa di hadapan kita ini? Lihatlah di hadapan kita. Yang duduk di hadapan kita adalah orang-orang saleh, ulama-ulama besar kita menimba ilmu kepada beliau. Beliau umurnya 30 tahun, tapi di hadapan kita ada imam besar Imam Malik bin Anas menimba ilmu kepada beliau. Seorang imam besar Abu Hanifah atau Nu'man bin Sabit menimba ilmu kepada beliau. Kemudian Abdurrahman Al-Auza'i menimba ilmu kepada beliau. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, bintangnya hadis, menimba ilmu kepada beliau. Semakin penasaran Pak, siapa namanya? Namanya adalah Rabi'ah. Bergoncang hatinya Pak, kok namanya sama dengan anak saya? Siapa nama bapaknya? Namanya bapaknya adalah Faruk Abu Abdurrahman yang telah meninggal karena 30 tahun lalu pergi meninggalkan keluarganya.
Dia tidak tahu Pak, ternyata yang di sampingnya itu adalah orang yang disampaikan itu. Dia nangis, pulang cerita ke istrinya. Apa kata istrinya? Sekarang lebih mulia mana, anak kita atau uang yang kau titipkan? Farouk mengatakan anak kita lebih mulia. Qanifitin azan ya Allah, lihat kesolehan orang tua, urusan hidupnya dalam dakwah. Ibunya pun demikian mulia. Lahirlah anak-anak yang luar biasa. Hari ini kita mengisahkan seorang ulama tabi'in, Rabi'ah Ar-Ra'i. Insyaallah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan anak-anak kita yang kemudian akan menjadi bahan cerita tentang kebaikannya. Tidakkah qanifitin azan ya Allah, kita terbesit sejenak dalam pikiran kita, dalam impian-impian kita, bahwa kelak suatu saat kita semuanya sholat di masjid yang nyaman ini, yang menjadi imam adalah anak kita. Tidakkah kita menginginkan suatu saat kita hadir dalam sebuah majelis yang dihadiri banyak orang dan sebagai pematerinya muwajinya adalah anak kita? Tidakkah kita menginginkan suatu saat nanti kita duduk di depan mimbar ini dan yang di atas mimbar adalah anak-anak kita? Khanfidin azan ya Allah. Maka jangan pernah kesampingkan tentang kesolehan diri kita, karena akan berpengaruh terhadap keluarga kita dan pendidikan anak kita. Kalau kemudian mohon maaf kita suka berbuat maksiat dan kemudian menikmati maksiat itu, maka jangan salahkan ketika terjadi banyak perubahan di rumah-rumah kita. Wafillah, Ramadan menjadi madrasah kita untuk mencari bekal-bekal kesolehan sebanyak-banyaknya. Kalau dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-21 masih banyak kesalahan-kesalahan kita, maka kemudian sisa hari ini kita maksimalkan, kita kemudian perbaiki, kita sedekahnya kita perbanyak di penghujung Ramadan ini, baca Qur'annya kita kencangkan lagi, doa-doa kita perpanjang Pak. Anak kita doakan sembari sebut namanya di dalam sujud-sujud panjang kita, di dalam iktikaf kita, ya, di dalam kelelahan kita di dalam beribadah. Barangkali nanti ada sempat iktikaf nanti malam, ketika sedang duduk merasakan pegelnya kaki pulang kerja lanjut iktikaf, maka nikmatilah, karena kebahagiaan atau pahala itu akan sebanding dengan kerja keras yang kita lakukan. Surga itu mudah meraihnya, tapi tidak semua orang mampu memasukinya. Hanya mereka orang-orang yang memiliki tadiyah, memiliki kesungguhan, pengorbanan yang maksimal lah, yang mereka akan masuk dalam surga itu. Qanifiddin a'azan ya Allah, mudah-mudahan kultum yang singkat ini menjadi nasihat untuk saya pribadi khususnya, dan jika ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sebagai kesimpulan, Ramadan akan berlalu dengan ada dan tiadanya kita. Kita belum tahu Ramadan depan bisa bertemu atau tidak. Ikafillah, konsentrasi kita sekarang mulai terbagi. Ada yang pengen pulang kampung, ada yang pengen servis mobil, ada yang pengen belanja kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi jangan dilupakan momentum kita untuk berkhulwat, beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ujung Ramadan di 10 hari terakhir. Ujung perjuangan kita. Ya, ujung sebuah penantian panjang para sahabat, 6 bulan mereka menantikan untuk berjumpa dengan Ramadan, dan mereka selalu serius di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.